Kalau kita bicara sirkular ekonomi ada dua aspek, sirkular dan ekonomi. Yang dulunya orang hanya berpikir aspek ekonomi saja, kemudian harus ada aspek sirkularnya. Contohnya adalah benar, botol kaca Coca-Cola dulu sangat ikonik sekali di tahun 90-an. Setelah kita melakukan life cycle analysis khusus untuk Indonesia, di awal 2000-an kita temukan bahwa ternyata menggunakan botol kaca di Indonesia ya, saya sebutkan di Indonesia dengan geografis yang sangat luas, 17.000 pulau, dari sisi sustainability lingkungan tidak cukup bisa mendukung. Kita bicara tentang beratnya botol kaca, artinya memerlukan emisi transportasi yang lebih mahal, dikirim ke luar pulau lebih menggunakan emisi yang lebih banyak, dalam pencuciannya menggunakan air, menggunakan berbagai macam bahan kimia. Akhirnya kita mulai awal 2000 kita investasi ke PET, ke PET. Ke portofolio kita sekarang bisa dibilang 90% menggunakan PET. Itu fase pertama. Fase kedua di sekitar 2 tahun yang lalu kita invest lagi di rPET, recycle PET. Jadi botol to botol. Kita berinvestasi di recycling facility. Jadi recycling facility yang mampu mengolah botol bekas menjadi resin rPET food contact yang bisa dijadikan kembali menjadi botol Coca-Cola. Tantangan circular economy dalam PET ternyata di Indonesia adalah dalam konteks collection. Challenge-nya banyak sekali, tadi Mbak Luna udah sampaikan, masyarakat udah pilah habis itu dijadikan satu lagi. Infrastrukturnya tidak ada, dari sisi reward and punishment juga nggak ada, orang buang sampah sembarangan 500.000 didenda tapi tidak benar-benar didenda. Gitu. Terus kemudian dari aspek insentif buat industri-industri yang sudah melakukan gerakan-gerakan ekonomi sirkular juga belum terlihat jelas. Tantangan yang benar-benar ada di depan mata kita. Dari aspek bisnis tentunya, tapi kita juga nggak bisa menunggu siapa yang akan mulai. That's why Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia kita memulai untuk investment dari recycling industry dan responsible collection istilah kami. Bagaimana kita mengkolek kembali botol kita dengan bertanggung jawab. Karena kita tidak bisa abaikan di Indonesia masih informal sektor, masih pemulung yang menjadi tulang punggung recycle collection di Indonesia. Oleh karena itu kita buat yayasan namanya Mahija Parahita Nusantara yang memastikan collection center kita itu comply dengan human right. Mengumpulkan tidak hanya mengumpulkan, tetapi bagaimana kita juga bisa mengangkat harkat dan martabat teman-teman waste picker kita. Proses untuk manufaktur tekstil itu sendiri panjang sekali rantainya. Jadi memang yang harus dibahas di luar bahan baku yang dipakai, yang seperti rPET adalah supply chain-nya sendiri. Jadi dari segi manufacturing prosesnya, dari segi lingkungannya dan lain-lainnya ini yang menurut saya kurang dibahas oleh brand-brand atau mungkin kurang di-share oleh mereka ke masyarakat. Jadi contohnya tekstil sendiri itu pemakaian airnya sangat besar. Pemakaian uapnya sangat besar untuk pencelupan. Pemakaian energinya seperti listrik sangat besar. Tetapi isu-isu ini jarang sekali kami dengar di produknya sendiri. Contohnya seperti ini yang kami sudah lakukan, next slide. Sebenarnya kami juga bisa dibilang salah satu manufaktur tekstil yang cukup hijau lah di Indonesia. Karena kita 0% batu bara. Jadi semua 40% energi kami sudah renewable dari segi PLTS iya, dari segi gas iya, gas engine, dan dari boiler pun semuanya pakai gas, tidak ada batu bara sama sekali. Oke, kalau dari saya sih mungkin kolaborasi dari pemerintah, korporasi dan juga komunitas kali dan ya masyarakat sipil lah gitu, itu harus bisa engage satu sama lain gitu. Dari pemerintah juga mungkin regulasi juga harus jelas, infrastruktur dan mungkin juga korporasi juga harus ya ekonomi sirkular ini harus diterapkan juga supaya akhirnya semua sejalan. Tapi tanpa masyarakat yang patuh dan juga aware dengan ini itu akhirnya jadi sia-sia. Jadi tidak akan berjalan gitu. Jadi mungkin ya harus ada bisa dibilang kenapa? Gotong royong. Harus ada gotong royongnya dari lini dari pemerintah, korporasi, bahkan dari masyarakat juga harus bisa aware kalau ini adalah penting gitu. Dan ya edukasi sih, edukasi sejak dini, edukasi dan bahkan
habit yang ditanamkan dari rumah juga sih. Jangan pernah berpikir bahwa sustainability atau circular economy ini sesuatu hal yang berat atau sesuatu hal yang aduh kayaknya terlalu diawang-awang, tapi ya we have to take action now daripada nanti udah terlambat ngapain gitu. Betul. Dilakukan oleh Mbak Luna Maya dan juga Pak Meta Dharma Saputra. Baik. Kita beri tepuk tangan yang meriah dong. Ini adalah simbol bentuk kerjasama yang baru saja dijalin antara Waste for Change dengan Kata Data Indonesia. Baik, 2 MOU sudah ditandatangani oleh pihak Kata Data dan juga pihak dari Waste for Change. Kita akan berfoto. Bisa diperlihatkan bentuk kerjasama yang baru saja dijalin ini. Oke. Semoga saja dengan penandatanganan MOU kerjasama ini, kerjasama antara Waste for Change dan juga Kata Data Indonesia akan berjalan dengan baik dan semakin lancar tentunya. Kita foto bersama, 1, 2, 3. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Baik, terima kasih untuk Mbak Luna Maya dan juga Pak Meta Dharma Saputra sekali lagi untuk berfoto bersama mengabadikan momen yang luar biasa spesial pada siang hari ini.